Baik, saya akan menjelaskan. Tadi udah dijelasin sama Bang. Jadi gini ya pola pikirnya ya. Oh gini dong. Perjalanan. Ya kan tahu. Perjalanan. Ya kan? 1950 1957 1964 1965 1971 67 67 68 1971 1973 1979 dan seterusnya. Kan gitu aja tuh. Gitu Bang Uki kan? Bacanya gini, bagaimana politik pada 1950-57? Gimana politiknya? Hah? Parlementer. Kan gitu, budaya hukum meningkat. Kan gitu ya? Sehingga ada istilah masa optimis, kan gitu. Iya kan? Yang bermain di situ ada advokat. Ya. Hakim, jaksa, kan gitu. 57, 64. Nah, 64 kemudian di sini politik mulai terpimpin. Terpimpin ini apa? Soekarno masuk ke dalam sistem justisi, berarti pengadilan. Kan gitu kan? Ada campur tangan eksekutif. Kan gitu. Nah, budayanya ada istilah aktornya ada pengabdi hukum kan? Budaya politiknya apa? Budayanya akhirnya nih kayak jadi pemimpin number one. Ya kan? Penguasa tunggal. Ya kan? Kan gitu kan? Nah. Tahun 65. Ini kan udah mulai nih pada kondisi ini kan bicara kondisi juga nih. Ingat ya, dalam ini semua kondisi, bingkai kondisi. Kondisi ini kan menimbulkan ketidakpuasan politik. Ya kan? Nah, ke politik 65. Advokat gabung. Turunin ada masalah, Bodila mulai Orde Baru. Didukung sama advokat, didukung sama militer, gitu. Budayanya, budaya militeristik. Aktornya siapa aja? Aktornya ada nih semua. Advokat ada, militer. Bergabunglah advokat dengan militer di sini. Sampai 1968 peristiwa Yap. Ya, peristiwa Yap. Peristiwa Yap inilah kemudian menjadi satu bangunnya masalah hukum. Tahun 71 LBH berdiri kan? Kenapa LBH itu berdiri? Ada kondisi politik. Di mana pada saat itu demokrasi dianggap mati. Orang nggak punya lagi. Ya kan? Orang bingung mau kemana, sejalannya bingung, orang terus banyak ketidakadilan di situ. Maka dibangunlah LBH tahun 71. Ya kan? Sampai kemudian 79 diresmikan. Buka di 9 daerah. Walaupun 1973 sempat dihentikan. Dan sampai sekarang. Pada saat itu LBH ini menjadi ketika dalam sejarahnya
kemudian LBH menjadi bagian, karena kita lihat di sini ada semua dia, maka LBH ini menjadi bagian dari pilar demokrasi. Yang dimaksud pilar demokrasi karena dia bagian dari kekuatan kekuatan civil society. Orang-orang yang berkumpul kemudian bicara tidak hanya pada persoalan politik, dan juga persoalan hukum juga. Dia bangun budaya hukum, ada aktornya orang-orang LBH. Nah, LBH ini adalah demokrasi, sehingga wajar kalau mereka tidak hanya pada bicara pada aspek hukum, tapi juga aspek penting dari hukum, yaitu politik atau demokrasi. Karena demokrasi itu inti dari hukum. Demokrasi tanpa hukum namanya kesewenang-wenangan. Nih. Muncullah kemudian dia bahasanya. Karena ternyata di dalam aspek ketika di sini Orde Baru itu karena prinsip Orde Baru adalah prinsipnya pembangunan, banyaklah orang yang kemudian menjadi marginal. Ini yang harus dibela. Muncullah istilah pro bono publico. Gak dibayar, rakyat dibangun, apalagi ketika ada pembangunan taman ini. Nah, kenapa dia melihat sesuatu? Kenapa kok begitu? Di dalam sebuah pemerintahan, karena negara itu bicara struktur. Kalau bahasa saya, miskin itu ada dua. Ada miskin struktural, ada miskin kultural. Bodoh itu ada dua. Ada bodoh struktural, ada bodoh kultural. Jadi gini, tidak ada orang itu mau miskin. Tetapi dia dipaksa untuk miskin. Nah, tanya orang, mau miskin nggak? Beda dengan miskin kultural, memang dirinya ingin miskin. Makanya saya bilang bodoh itu ada bodoh struktural, ada bodoh kultural. Dia secara struktur dipaksa buat bodoh. Nggak dikasih akses buku. Gurunya ngajar, kerjakanlah gitu. Bagus semua. Nggak ada transfer knowledge. Saya ada bodoh kultural. Sama saya bilang terlambat. Masuk kuliah itu ada terlambat struktural, ada terlambat kultural. Terlambat struktural dipaksa keadaan dia terlambat. Dia udah berangkat dari rumah jam 5 pagi, tapi macet luar biasa. Maka dia menjadi secara struktur dipaksa untuk terlambat. Ada lagi berlambat kultural, udah tahu masuk setengah 8, dia bangun tidur jam 7 lebih 15 menit. Nah, itu namanya terlambat kultural, emang dianya. Nah, oleh karena itu di dalam LBH dikenal dengan istilah bantuan hukum struktur. Kenapa? Mereka diberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang memang termarginalisasi, perlu mendapatkan bantuan hukum. Kenapa? Mereka dimiskinkan secara struktur, dibodohi secara struktur, dimarginalkan secara struktur. Oleh karena itu perlu ada langkah untuk melakukan pembelaan. Nah, udah sampai di sini ya. Di dalam ada tempat kaleng-kaleng buat itu. Mana ya? Ya.
Nah, oleh karena itu, oke, dulu. Dari sini, ya, sehingga dia kekuatan civil society. Oke, sekarang kita, jadi gini, kita bisa namanya OBH. Organisasi bantuan hukum itu ada disebabkan karena 3 hal. Satu, karena dilihat dari adanya marginalisasi atau kekecewaan aktivis. Ya. Satu, merupakan upaya dari keinginan aktivis agar ada empowering, adanya enrichment, adanya advokasi terhadap si marginal ini. Maka biasanya ini timbullah lembaga bantuan hukum. Yang mana biasanya mereka habis. Yang mana biasanya mereka itu pelayanannya bersifat pro bono, alias gratis. Ada lagi OBH itu dibikin karena apa? Karena ada kondisi yang lebih pada kesukuan. Tuh, pada ormas atau parpol atau kumpulan orang. Contohnya ada LBH apa tadi? LBH apa? Golkar. Ada lagi LBH APSI, karena kumpulan kan, lain sebagainya. Ada lagi organisasi bantuan hukum yang dia basisnya memang adalah profit atau benefit. Inilah yang disebut dengan kantor hukum atau firma, yang bicara pada asasnya bisnis. Ini 3 ini. Nah, yang terjadi di Indonesia ini 3-3-nya ada. Oke, 3. Nah, LBH ini yang berangkat dari sini ternyata tidak hanya satu, banyak. YLBHI dengan kondisinya, ada lagi kontras, ada lagi setara, dan lain sebagainya. Ini dianggap, ini adalah kekuatan yang apa? Kekuatan yang apa ini? Dia kekuatan yang dianggap dapat melakukan kritik terhadap negara. Kok mereka melakukan kritik? Karena ini semua kan sebetulnya OBH itu adalah civil society. Tapi yang sadar tugas-tugasnya, ini juga civil society. Cuman kadang-kadang ini dibuat untuk apa? Untuk kebutuhan-kebutuhan. Atau secara politik ada untuk menegasikan ini. Supaya ini, wah ada ini. Nah ini sebagai kritik terhadap negara. Sehingga OBH ini terlepas dari LBH, kalau dulu zamannya adalah LBH, ini menjadi penting. Untuk apa? Untuk hidup. Supaya apa? Supaya tanda bahwa ini adalah indikator. Ya.
Oleh karena itu kenapa Pak Harto tidak pernah membubarkan LBH Jakarta. Jadi kalau gue jadi penguasa, jangan aja hidup. Karena dengan hidupnya lembaga-lembaga itu membuktikan bahwa ada demokrasi. Ini buktikan adanya demokrasi. Terlepas apakah demokrasi itu berjalan atau tidak, itu nomor 2. Nah, yang penting ada dulu. Padahal ini kan indikator. Kenapa? Karena dia membela untuk menjadi oposisi dari pemerintah atau negara. Dia mewakili masyarakat. Sehingga dia penting dan harus hidup di dalam sebuah negara demokrasi. Ketika dia tidak ada, bingung malahan. Nah, kami yang penting. Sehingga OBH ini maju, berkembang. Sehingga zaman Orde Baru, OBH ini ada. LBH dikasih dana terus, DKI dapat, di sini dapat, setiap apa dikasih dana. Dia harus hidup. Walaupun kemudian ya dicekek dikit lah gitu ya, dicekek gitu ya. Tapi ya itu begitu. Makanya bahaya ketika civil society itu mati, itu demokrasi itu mati. Maka kenapa saya dalam posisi HTI itu tidak bisa dibubarkan begitu aja, harus ada pengadilan. Nggak bisa lah bubar-bubarin organisasi, enak aja. FPI dibubarin. Persoalan setuju atau tidak dengan FPI itu persoalan nomor 2, tapi dia tidak boleh dibubarkan. Karena orang punya hak untuk berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat. Dan indikator demokrasi adalah orang itu bebas mau bikin organisasi tepung terigu, kayak organisasi pencinta kopi, kayak organisasi pencinta apa batu akik, apa organisasi pencinta monyet gitu, silakan. Bebas. Gak boleh Nah, ketika dia melanggar hukum, oknumnya ditangkap. Oh, semacam semua bubarkan dari pengadilan. Selesai kan? Lakukan penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum itu nggak tebang pilih. Nah, ini bagaimana dengan sekarang? Sama. Ya. Nah, ini saya baru bicara nih. Kemudian LBH. Yang dilakukan LBH itu apa sih? Yang dikenal dengan dilakukan LBH adalah dengan 1 BHS. Ini pada advokasi. Walaupun jadi pertanyaan. Kalau dia advokasi, mana endorsement-nya? Mana empoweringnya? Tapi ini dijawab dengan baru-baru ini. Bahwa tugas organisasi bantuan hukum tidak hanya pada advokasi yang bersifat litigasi dan non-litigasi, tapi bicara pendampingan. Bicara penelitian. Bicara penyuluhan. Ini adalah menjadi tugas dari organisasi bantuan hukum. Jadi tidak melulu hanya advokasi yang bersifat litigasi dan non-litigasi, tetapi juga pendampingan, penelitian, penyuluhan, supaya orang itu sadar hukum. Empowering itu di situ. Enrichment. Loh, ini sarjana hukum tapi kadang-kadang ada bego, dikasih tahu, diingetin. Menjadi tugas dari organisasi bantuan. Jadi dia punya tugas-tugas itu. Oke, kita lanjut. Tolong dihapus dulu. Udah nih? Udah belum? Nah. Sekarang bagaimana persoalannya? Ternyata persoalan hukum kita, karena LBH itu bantuan hukum semua, hapus semua.
bantuan hukum struktural, ya, karena apa? Yang dibela oleh LBH itu adalah orang yang termarginalisasi secara struktur. Nah, yang memarginalisasi itu siapa? Dua, bos. Pemerintah atau negara dan bisnis. Ya nggak elit lah. Gue juga elit. Ekonomi sulit. Elitnya ekonomi sulit. Termarginalisasi. Nah siapa?